Bonjour, aku Putih dari Angkatan 2020, mahasiswi yang berkesempatan untuk mengikuti program Merdeka Belajar Pertukaran Mahasiswa 2 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Bonjour à tous. Perkenalkan, nama aku Komandia Priyanti atau biasa dipanggil Dian. Aku merupakan salah satu mahasiswa Bahasa dan Sastra Prancis dan di tahun 2022 ini aku berkesempatan menjadi salah satu awardees untuk IISMA di Hanyang University Seoul Campus. Halo semuanya, salam kenal, namaku Teola dari jurusan Bahasa dan Sastra Prancis angkatan 2020. Kebetulan di tahun kemarin, aku terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa ISMA ke University of Leeds di Inggris. Buat teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan di video ini aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Aku mau sharing sedikit tentang pengalamanku selama mengikuti ISMA. Dan aku akan menjawab sekarang. So, let's go! Hal apa aja yang perlu difokusin waktu daftar ISMA? Menurutku ada dua hal yang penting. Yang pertama itu esai. Karena melalui esai kita bisa mempromosikan dan memperkenalkan diri kita, menjelaskan pengalaman kita, sekaligus menjelaskan apa yang mau kita lakuin setelah ISMA maupun saat ISMA. Yang kedua, berkas-berkas. Karena berkas-berkas itu ada banyak dan harus benar serta lengkap, kita harus siapin dari jauh-jauh hari, jangan sampai mepet. Apa yang paling harus disiapin dan paling penting untuk lulusan IISMA? Oke, jadi menurutku sendiri hal yang paling wajib untuk kita siapkan dalam persiapan IISMA ataupun program exchange lainnya adalah komitmen. Karena apa? Kita saat melakukan suatu program harus berkomitmen baik saat persiapan, mencari informasi, belajar untuk seleksi. Dan jika kita memiliki komitmen tersebut, tentunya kita tidak akan gampang untuk menyerah atau hilang fokus pada proses persiapannya. How to make an outstanding essay? First of all, we need to be clear on what point we want to get across. Dan itu caranya adalah dengan buat esai yang berstruktur. Ada banyak contoh dan instruksi di internet tentang gimana cara buat esai maupun outline esai yang terstruktur dan menarik. Jadi ada pembuka, isi, dan penutupnya. Terus selanjutnya, jadi diri sendiri dan jadi otentik. Apapun yang kita tulis itu harus benar-benar mencerminkan diri kita sendiri dan gak boleh nge-copy dari orang lain. Terus yang terakhir dan yang paling penting itu proofreading. Jadi kalau misalnya kita udah selesai nulis esai, jangan langsung dikumpulin, tapi tunggu dulu beberapa saat, misalnya beberapa jam atau beberapa hari, terus kita baca lagi untuk lihat kira-kira ada nggak bagian yang bisa diperbaiki atau dibagusin lagi. Apa aja suka duka mengikuti program ini? Yang pertama, sukanya itu aku bisa ketemu teman baru yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Aku bisa ke tempat-tempat yang baru juga. Aku bisa nyicipin makanan yang baru juga. Pokoknya banyak hal-hal baru yang aku coba di pertukaran ini. Terus kalau dukanya mungkin beberapa dari mereka di mana yang aku maksud adalah orang Makassarnya ini kurang welcome ke kita, tapi itu nggak masalah karena aku lebih banyak ngerasain suka daripada dukanya gitu. Enak nggak buat sekolah di luar? Sebenarnya di mana saja pasti ada baik dan buruknya ya, dan hal itu juga berlaku di Korea Selatan. Hal baiknya saat aku bersekolah di Korea Selatan adalah ada banyak fasilitas-fasilitas pendukung untuk mahasiswa yang dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa itu sendiri. Contohnya seperti lokasi belajar yang nyaman dan juga aman, lalu sumber-sumber belajar yang memadai. Dan yang kedua, ada fasilitas konseling yang 24 jam dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, yang mana ini sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita selama proses belajar. Namun, hal yang tidak enak juga ada. Seperti yang pertama, adanya language barrier, karena di sana kita lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Namun, di satu sisi akan ada kondisi di mana kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris karena bahasa utama di Korea sendiri adalah bahasa Korea.
Dan yang terakhir tentu saja sistem pendidikan dan sistem penilaian yang berbeda yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Apa aja culture shock yang aku alamin selama di Makassar? Yang pertama sudah pasti bahasa, selanjutnya diikuti oleh makanan, dan selanjutnya lagi diikuti oleh cuaca di sini. Terus juga orang-orang sini ternyata sangat mencintai budaya mereka. Jadi banyak festival kebudayaan yang ada di Makassar. Gimana sih caranya bersosialisasi di sini? Dan apakah orang-orangnya di luar ekspektasi? Menurutku pertama-tama untuk bersosialisasi, kita bisa cari klub atau societies yang minatnya sesuai dengan minat kita. Misalnya kalau kita suka baca, kita bisa join book club. Dan kalau kita suka olahraga, kita bisa join sports club. Uniknya, di University of Leeds ini, ada banyak societies yang topiknya bebas dan gak memerlukan skill apapun untuk join. Misalnya ada Taylor Swift Club, yang isinya orang-orang yang suka sama Taylor Swift. Jadi kita bisa pilih apapun klub yang kita suka dan mulai bersosialisasi dari situ. Terus yang kedua, jangan lupa buat be active. Kalau misalnya ada kegiatan, event apapun, misalnya festival, atau kegiatan PPI setempat, itu usahakan untuk ikut. Terus yang ketiga, jangan lupa jadi diri sendiri. Seperti ekspektasi orang kebanyakan, mungkin orang-orang di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa, punya lifestyle yang sedikit berbeda sama kita. Dan tentu saja kita harus menghargai itu tetap, tapi jangan lupa buat bijak memilih kegiatan mana yang perlu kita ikuti dan mana yang nggak perlu. Kalau mau exchange harus pilih jurusan yang bisa dikonversiin ya? Jawabannya adalah iya. Kecuali kamu rela jika SKS-mu tidak dikonversi. Kalau aku sendiri, aku memilihnya yang masih serumpun sama aku, yaitu di rumpun bahasa dan sastra, dan ada kemungkinan untuk bisa aku konversi di mata kuliahku di bahasa dan sastra Prancis FIBUB. Ada bagaimana cara beradaptasi di lingkungan baru. Yang aku lakukan adalah dengan membiasakan diri, aku juga berbaur dengan masyarakat asli, warga lokal ataupun pendatang, dan juga adalah sikap toleransi sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang berbudaya. Kita satu ilmu budaya. Gimana caranya beradaptasi di luar negeri? Yang pertama, cari informasi. Jadi pas kita tahu mau ke negara mana, kita cari tahu dulu kira-kira pas kita sampai itu musim apa, suhunya seberapa, lifestyle-nya gimana, dan makanannya seperti apa. Jadi sebelum sampai kita udah ada bayangan kira-kira apa aja yang bakal kita lewatin di sana. Terus yang kedua, prepare. Setelah kita udah tahu, udah ada gambaran kira-kira bakal gimana, kita siapin sebisa mungkin apa aja yang bisa kita bawa. Misalnya baju yang agak tebal karena dingin, atau bawa bumbu-bumbu Indonesia, atau bawa souvenir yang bisa kita keep waktu di sana. Terus yang ketiga, jangan takut buat minta tolong dan jangan merasa sendiri. Apalagi kan kalau Isma kita berkelompok, jadi ada teman yang bisa saling bantu dan saling peduli. Dan bahkan sama dosen pun, kalau misalnya contoh kita kesulitan buat ngerti karena mungkin ngomongnya terlalu cepat, itu kita bisa request biar ngomongnya agak pelan. Jadi jangan takut buat minta tolong. Important notes untuk para pengincar IISMA dan PMM. Mungkin aku sendiri nggak bisa ngasih banyak pesan, tapi yang terpenting jangan pernah ragu untuk mengikuti suatu hal. Jika kalian memang ingin program tersebut, maka jangan takut untuk bertanya dan menggali lebih banyak informasi terkait program tersebut. Persiapkan diri dengan baik, dan yang pastinya tetap berkomitmen sebagai calon hingga penerima program tersebut, hingga nantinya kalian telah lulus dari program itu. Dan yang terakhir tentu saja tetap semangat. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini? Buat teman-teman yang tertarik, bisa cek di Instagram @pertukaranmahasiswamerdeka atau langsung ke websitenya Kampus Merdeka. Pendaftaran dibuka bulan Maret ya, jangan lupa daftar. Sekian jawaban Q&A yang bisa aku berikan di kesempatan kali ini. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. See you guys, merci beaucoup. Bonjour.